Kita menuju ke bintang tamu kita, langsung saja ada Bagito. Kita lihat profilnya berikut ini. Bagito, grup lawak yang dibentuk tahun 1978 untuk mengikuti lomba lawak ini beranggotakan Didin dan Miing yang merupakan kakak beradik serta Unang adik kelas Didin. Nama Bagito yang berarti bagi rata dicetuskan Kris Biantoro sebab personilnya bingung mau memberi nama apa. Mereka memulai karir dengan mengisi acara komedi di radio, pernah melawak di depan Presiden Soeharto dan saking gemetar karena takut dan girang sampai lupa ambil honor. Hingga memiliki program Basyo pada tahun 1990-an dikontrak 52 juta per episode dan menjadi bayaran termahal saat itu. Grup yang vakum sejak Unang keluar tahun 2003 dikabarkan karena masalah honor ini Oktober lalu merayakan 42 tahun anniversary Bagito. Miing yang sempat menjabat sebagai anggota DPR kini aktif di channel YouTube-nya, sementara Unang masih main sinetron serta membuat konten YouTube dan Didin menjadi penyiar dengan ciri khas memakai sweater, celana jeans, serta sepatu kets. Benarkah Bagito comeback karena sudah tidak ada lagi yang melawak berkelompok dan merasa lebih terkenal ketika bersama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita bersama dengan Bagito. Ada Mas Miing, Mas Didin, Mas Unang. Ya, ini aku menyebutkan berdasarkan umur ya. Iya. Kalau berdasar umur dari tengah dong. Dari tengah Tengah makanya ke sini jangan baru ke sini sono. dulu. Baru ke sana. Ini kan umurnya 2 tahun 2 tahun. 2 tahun bedanya. Iya. Saya lebih tua 2 tahun dari Didin, Didin lebih tua 2 tahun dari Unang. Nah, iya, saya iya. paling termuda. Termuda. Termuda, Ya. lebih muda daripada emaknya. Ya. Iya. Emang konggo juga dong. Dan kita lihat coba metamorfosanya. Ini yang sekarang ya kan. Dulu kayak apa sih? Kita lihat yang berikut ini. Wah, oh nggak ada bedanya. Nggak beda banget loh, masih tetap gini-gini aja. Beda 1,5 jam kelihatannya. Iya. Dan kemarin juga baru merayakan 42 tahun. Ya, Oktober. Oktober tahun lalu ya. Iya betul, tahun tahun lalu. lalu. Iya. Dan ada statementnya tuh bahwa Bagito sebenarnya nggak pernah bubar gitu ya. Iya. Cuman Unang aja pernah keluar gitu ya. Iya. Saya kan Tapi waktu keluar, kan kalau istilahnya kalau bisa keluar itu karena dikeluarin. Wah. Jadi beda ini beda. Ambigu Ini nih. gimana ini sebenarnya nih? Aduh. lu baru ngumpul hari ini mau bubar lagi. Unang itu sempat keluar, cuma begitu luar hujan balik lagi. Jadi Bagito tidak pernah bubar. Kalau dia pergi keluar sama juga gini. Trans TV nggak pernah bubar. Tapi kalau ada karyawannya keluar kan nggak masalah. Oh iya. Gitu loh. Jadi ini sekarang kondisinya gimana ini? Udah masuk lagi Aman-aman atau? udah aja. lama. Udah lama aman Udah ya? lama. Bener nih nggak ada yang mengganjal ya? Sebetulnya gini. Kalau sekarang mah hoax kali ya. Iya. Hoax Apa tuh? kali Ya hoaxnya itu apa? Mual. Jadi gini. Jadi kalau mual tuh, Iya. Beda. oh beda. Jadi gini. Pada saat stagnan dan kejenuhan teralami, maka ketiga-tiganya mencari pencapaian yang lain, gitu. Iya. Unang coba di musik, Iya. di apa namanya di sinetron atau di radio, saya ke politik. Nah, sehingga terbagi konsentrasi. Dan memang kejenuhan itu kita alami ya. Biasanya kalau kita ada satu acara di televisi, di selesai kontrak itu kan gimana gitu Iya. kan. Kalau kita senang bisa istirahat, sungguh. Iya. Oh, pada saat Sempat itu seperti Lagi itu. kan kita Saking juga tololnya kali ya. lagi juga kita kita bertiga ini ngumpul menyatu kan kita nggak nikah itu aja kan. Iya. Jadi mau keluar aja. Oh iya. Nggak ada Mau harus cerai aja gitu. Jadi santai aja. Santai Nah kan aja. kemarin udah tuh, terus kemarin ada statement juga, ada seneng banget ya nerima honor lagi gitu, bisa. Ada kerinduan kan? Ada kerinduan. Kalau kemarin sempat, aduh akhirnya selesai nih kontrak. Ini ada pengen, aduh lucu kali ya. Ada kalau ada TV yang mau gitu. Iya, senang banget kalau ada pas. Jadi gini, kalau ada yang memfasilitasi kita berkarya lagi, karena gini, mungkin kalau di luar itu kan, di sini itu ukurannya pada usia. Oh udah nggak muda lagi. Lalu orang nggak suka, padahal nggak gitu. Pasar kan nggak gitu, mungkin sebetulnya. Kita coba ya. Kita coba gitu loh. Kalau difasilitasi nggak apa. Kalau kemarin kata dapat honor, Didin Unang seneng, saya enggak. Kenapa? Lama nerimanya. Sombong. Mesti sadar nih kalau udah tua gini paling juga acaranya menjelang azan subuh kali ya. Tua. Ini kan Lu aja kali. ada lagi kita mau tunjukin bahwa ini grup. Kalau Mas Ming pernah bilang bahwa Bagito ini salah satu keunggulan dan yang paling dibanggakan adalah kalau bikin materi lawak itu pakai riset.
gitu ya. Jadi ya pakai riset gitu betul kan? Iya, iya. Iya. Siapa aja sih yang pernah direkrut untuk meriset sebelum membuat materi lawakan? Banyak Ada teman-teman, tim. banyak. Ada tim kita, tapi tetap leadernya kita. Karena gini, sama juga ketika saya pernah di DPR kan ya, ada 2 jenis anggota DPR itu. Ada pikiran anggota DPR dituliskan oleh stafnya, Iya. ada stafnya nulis dibacakan anggota DPR, itu beda gitu loh. Mas Wing yang mana? Nah, kita yang pertama. Oh, iya. Gagasannya dari Bagito, cuman dituliskan. Paperworknya oleh tim itu, tim kreatif itu namanya. Padahal gagasan dari kita, tinggal nanti kita cari ini. Nah, kalau riset itu bukan berarti harus kayak LIPI kalau atau riset-riset akademik gitu. Riset itu kan harus tahu siapa yang nonton kita. Ya, audiensnya harus Audiens. tahu. Itu udah bagian dari riset. Sensitifnya apa untuk mereka? Tamunya siapa sih gitu. Yang ada di pikiran mereka apa sih? Fenomena apa sih yang ada? Itu kan riset sebetulnya. Atau di era tahun 80-90 itu kan era medianya ada kaset lawak ya. Iya, iya. Kita bikin judulnya masih ingat nggak, Uang Ketat. Itu bicara tentang ekonomi, tentang Situasi perbankan. pada saat itu. Kita panggil orang perbankan, orang accounting segala macam, memberikan pengetahuan tentang bagaimana kinerja perbankan. Memberi Jadi masukan dan sekaligus Kita memverifikasi pernah ya. manggung di BEJ. Oh, oke. Apa namanya? Bursa Efek Jakarta. Iya. Itu kita 2 hari riset di sana loh. Jadi pialang loh di sana. Oh, untuk mengetahui Untuk seperti mengetahui apa tentang situasi itu. di Nah, sana. kita mau kerja 2 bulan, capek. 2 hari. 2 hari. Unang 3 bulan. OB di sana di OB. Ini semua tiga-tiganya Iya. Jadi kita, observasi di BEJ. kita harus tahu gitu. Nah, ketika manggung hari hanya pecah, kenapa? Mereka kaget bahwa kita tahu tentang seluk-beluk bagaimana. Iya. Yes, luar biasa. Luar biasa. Coba kita, ini enggak satu lagi. Ini kalau ngomong bahwa mereka riset audiensnya juga Ya. tahu apa. Aku jadi penasaran pada saat tampil di depan Pak Presiden waktu itu, Presiden Soeharto. Wah, wah itu kayaknya stres deg-degan kali ya meriset. Oh, pada bukan siapa. deg-degan. Stresnya bukan pada sehari hanya saja, tapi 2 minggu sebelum itu sudah stres kita. Kan diteleponin oleh protokol, nggak boleh ngomong Oh, ini, iya, nggak iya. boleh ngomong itu gitu. Kebayang. Sampai saya ngomong, saya yang jawab kebetulan telepon itu. Pak, kalau gitu kami pidato saja. Terserah saudara menerjemahkannya. Jadi sebenarnya tingkat stres juga berbeda. Tapi mesti dijelaskan sama milenial, penonton milenial saat ini bahwa bagaimana kondisi pada saat Orde Baru ketika kepemimpinan Presiden Soeharto, betapa orang bukan hanya tidak berani ngomong, tidak berani apa-apa kan. Lalu kita tiba-tiba harus bercanda di depan seorang kepala negara yang Pak Harto sih baik, tersenyum, cuma teman-temannya yang repot. Oke, coba kita lihat ini kompilasi penampilan Bagito. Kita lihat yang berikut. itu lelucon zaman dulu lucu dan kita masih bisa ketawa lah Iya, sekarang. iya, iya. Tapi kenapa Bagito nggak laku di TV? Belum kali, mungkin harus dicoba dulu. Sabar Itu kalau yang pertama tuh adegan film kita pertama tuh. Yang pertama yang masih gondrong. Iya, gitu. iya. Gondes, gondrong desa. Aduh, Itu film apa ya? Bayar tapi nyicil. Mau bayar tapi nyicil. 42 tahun tuh kan banyak hal yang terjadi ya, ibaratnya ya nggak ada surat nikahnya tapi kan kayak nikah ya sebenarnya penuh dengan adaptasi Ya, apa moral segala lah. macam. Ya, Iya dia kan? pada moral ya. Dan ini sering-sering terjadi, ini siapa yang paling sering terjadi salah paham itu siapa, jujur. Ya mungkin lebih banyak saya. Sama? Ya sama dua-duanya. Dua-duanya. Karena saya paling tua. Serius? Dan saya pemimpin yang sangat egois. Saya Oke. akuin. Saya sangat tidak demokratis. Sebab apa? Kalau demokratis saat itu Bagito nggak besar. Dan kita paham kalau semakin tua kan semakin sensitif, jadi biarin aja. Bukan soal itu. Saya yang nuntun Bagito itu dengan manajemen yang benar Iya, gitu betul. loh. Itu. Mas Una jangan diam aja, diam-diam batin nanti. Oh, tenang aja. Batin mah udah kuat. Mau diapain juga. Kalau dia sebetulnya pergi itu kan hanya sebagai seniman lah biasalah. The Beatles aja bubar kok biru Oh, iya, amat iya, gitu. Sekarang dia udah tenang karena punya profesi baru. Apa itu? Ini tabib. Bajunya udah kayak sinse. Aku puntur. Kita mau tanya nih, cerita Unang yang dipecat sepihak oleh Miing dan Waduh, dipecat. Bagito katanya. Iya. Terus ada banyak cerita-cerita yang menggambarkan bahwa ada banyak terjadi kesalahpahaman, komunikasi yang nggak lancar. Coba kita lihat ini nih kompilasinya berikut ini. Nih kita mau tanya langsung sama orang-orangnya. Ini kalau lihat ini kan dokumenter dibuat tahun berapa sih? Kalau 30 2001. tahun lalu lah. 2000. Film Bagito dokumentasi itu dibuat oleh anak-anak IKJ. Dia bagian dari tugas Tugas akhir 3 orang. Iya. Sekarang salah satunya menjadi direktur program di sebuah televisi. Oh really? Yes, Wow. Tapi kalau
kalau melihat itu kan Namanya berarti... Agus Mulyadi saya sebut. Oh gitu. TV-nya nggak usah kan. Itu kan memotret kejadian atau situasi batin saat itu, gitu ya. Dan Iya. itu riset kemanapun Bagito selama setahun dia ikuti. Itu Iya. kan tugas akhir untuk skripsi dia kan. Berarti ada yang kalau dari Mas Unang lihat kok saya ngerasa kayak beda sendiri kan kakak adik itu real terjadi. Oh sebetulnya wajar-wajar aja sih. Karena saya udah deket dengan keluarga Miing, keluarga Didin. Jadi buat saya udah nggak jadi masalah. Sekarang, dulu masalah. Dulu juga sebetulnya saya biasa-biasa aja, adem-adem aja. Terus? Ya, cuman Masalah? kan saya nggak berani ngomong langsung, cuman saya ngomongnya ngebatin aja. Oh Gitu. ngomong. Kalau saya lihat dari judulnya Unang dipecat oleh Miing gitu. Itu memang rendahnya jurnalistik pada saat itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat Ya itu? wartawannya salah. Dipecat itu kalau dia karyawan saya bukan. Bukan. Jadi apa dong yang terjadi Ya sebenarnya? nggak tahu. Ya itulah. Itu kan sensasinya. Setahu Cerita saya itu Unang memang yang ada dipecat sepihak oleh Miing. Ada ya biasanya kan yang namanya pohon semakin tinggi kan angin Anginnya semakin semakin besar. Maka angin-angin itu adalah outsider gitu Oh. loh. Dan Banyak juga. Mas Unang pada saat itu melihat dan merasa ada apa nih gitu. Kayak gitu kah kejadiannya? Ya melihat ada apa sih sebetulnya. Tapi sebetulnya ya ada apa gitu loh. Jadi ada apa sebenarnya? Yang pasti bukan urusan uang. Karena uang tuh terbuka rata. Pasti. Jadi urusan apa nih? Nggak. Cemburu, kurang perhatian atau apa nih? Apa ya? Oke, kalau gitu kita dudukan mereka semua di kursi fitnah atau fakta. Oh pindah. Ayo semuanya bertiga. Oh, ke sana ya? Kayaknya duduk sini. Oke. Aduh, aku senang nih salah satu pekerjaan yang membuat aku sangat mencintai pekerjaanku. Siapa aja bisa aku suruh duduk di kursi ini. Oh ini untuk aku ceritanya tanya-tanya. Hah? apa kursi pesakitan ya, Pen? Jawab dengan jujur ya pertanyaanku ini. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mas Unang jawab dengan jujur. Jujur lihat sini aja ya. Oke, harus jujur. Jawab. Fitnah atau fakta? Bahwa alasan sebenarnya Mas Unang itu sempat keluar dari Bagito itu ya karena salah satunya jujur ya adalah karena pembagian honor. Karena katanya Bagito, tapi kok nggak roto? Fitnah atau fakta? Fitnah tuh pasti. Pertengahan sih itu. Kita akan kembali lagi jangan kemana tetap di Ruby. Ada pertengahan.